sekarang gue kayak lagi melihat Stefanus menggunakan jas hujan yang dipertanyakan bagaimana keselamatannya selama di jalan, dan mukanya yang bakal basah, cuci muka meskipun seluruh badannya kering. Helm. Oke. Ya, ini helmnya, dan ini gue bawa. Ini Stefanus yang masih berusaha mengenakan helm dengan sangat kesulitan, tetapi semoga dia sukses. Oke, dia sukses. Sepertinya dia akan sampai dengan selamat, mudah-mudahan. Mana ya? Udah, bye. Coba lihat belakangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya udah. Jadi gue mau review sedikit terkait produk ini. Ini kondisi motornya kalau dipakein tanpa orang di dalamnya. Paling ada beberapa hal yang gue notice dari produk ini. Yang paling pertama itu adalah spion. Ini cukup berbahaya sih, karena visibilitas itu jelek. Kayak kita sulit ngelihat ada apa gitu. Gue kira awalnya bahan plastiknya itu kayak sampul kan, jadi kayak yang rata begitu. Ternyata kurut-kurut seperti ini. Jadi meskipun di belakang ada cahaya motor, cahaya itu bakal berpendar. Dan itu bikin nggak jelas apakah di belakang kita tuh benar-benar ada orang atau enggak. Menurut gue itu bahaya banget sih, karena ini ya bisa beresiko kan dan bikin kecelakaan. Itu hal yang pertama yang gue notice. Kedua, motor ini penutup anti hujan ini memang cocok buat motor yang tipenya Matic. Karena kalau motor tipe gigi yang bentuknya mungkin kayak bebek juga, kayak Revo, Honda Revo gitu kan, itu kita bakal nggak bisa ngelihat sekarang kita lagi di gigi berapa gitu. Itu mungkin bakal cukup buruk dan berbahaya. Tergantung gaya nyetir kalian sendiri sih. Kalau gue sendiri pakai motor manual atau motor sport, gue harus selalu tahu gigi lagi gigi yang mana gitu. Jadi dari segi fungsi ya bisa melindungi dari hujan sih, tapi itu cuma cocok untuk dipakai di komplek yang sepi mungkin. Karena spionnya itu kayak nggak bekerja, dan dalam kondisi spion yang nggak bekerja, kita mau nggak mau harus menoleh kan. Masalahnya jaket ini membuat kita, kalau kita pakai ya, membuat kita agak susah menoleh gitu, karena kita akan menggerakkan semua plastiknya juga gitu. Pokoknya kepala kita agak dipaksa buat lurus ke depan gitu, karena ya melirik tidak bisa kan, harus menoleh, dan itu bukan hal yang baik buat pengendara motor. Hal yang terakhir aku sadari, yang ketiga adalah ini. Dia tidak mengakomodir kalau kalian misalnya mau pakai pegangan atau tempat buat naruh HP, buat ngeliat Google Map. Kan sebagian orang nggak selalu tahu gitu arah jalannya lewat mana aja kalau pakai Google Map kan. Makanya mereka butuh ditaruh di sini gitu. Jadi sambil jalan bisa lihat gitu. Cuma ini nggak mengakomodir itu. Jadi seandainya HP kalian, motor kalian terlanjur ada tempat buat taruh HP kalian, bakal begini nanti. Bakal naik atau enggak ya bakal ketarik, dan mungkin HP kalian bakal jadi hadap ke bawah terus gitu. Akhirnya nggak bisa dipakai. Buat petanya nggak bisa dipakai. Jadi 3 hal itu sih yang gue notice saat berkendara. Nggak tahu berapa kilometer ya menggunakan produk tadi. Pertama, visibilitas spion itu jelek. Cuma bisa digunakan di komplek amannya ya. Karena ya cahaya di belakang tuh nggak akan kelihatan. Dan menurut gue ini mungkin termasuk instalasi yang mengobstruksi fungsi motor. Mungkin aja kalau polisi lihat bisa aja kalian ditilang karena ini sih. Tapi gue nggak tahu ya di peraturannya kayak gimana. Cuma jelas hati-hati. Setiap tahunnya itu angka kecelakaan itu paling rendah tuh udah 100.000. Terakhir nggak tahu deh udah sampai 120.000-an atau berapa. Dan angka kecelakaan tuh selalu naik, dan cuma pernah turun tuh di tahun pertama COVID. Jangan sampai kalian jadi salah satunya. Dan angka kecelakaan yang pasti di atas 100.000 itu adalah catatan dari kepolisian dan jasa marga. Aslinya pasti jauh lebih tinggi. Jadi kalian harus hati-hati. Itu pertama. Mungkin gue bakal kasih bintang 1 atau 2 sih, karena satu masalah ini, meskipun gue suka barang ini. Yang kedua itu visibilitas buat speedometer ternyata nggak kelihatan. Buat lihat gigi juga nggak. Tapi kalau buat Matic ya nggak usah peduli ya. Kalau yang ketiga itu, yang terakhir itu, dia nggak bisa mengakomodir kalau kalian pasang tempat buat naruh HP. Pasti tempat kalian tuh bakal ketarik. Atau nggak ya, kalau nggak ketarik pun kalian bisa tegakin, kalian nggak bisa lihat petanya. Jadi 3 itu sih masalahnya. Positifnya itu yang gue suka adalah pakainya gampang. Tinggal lu pakai kayak rok,
terus lu naik motor lu gitu, lu pasangin di spion yang kanan, spion yang kiri. Jadi pakai produk ini lebih gampang dipakai di badan dulu daripada dipakai di motor dulu. Pertama itu. Paling agak rumitnya itu kalau kalian keluar. Kalau kalian mau selesai naik motor, kalian harus pakai di tempat yang ada atapnya. Jadi kalian bisa keluar dengan aman. Berbeda dengan kalau kalian pakai langsung di badan kan. Jadi kalian tinggal jalan aja. Pasti nggak akan kehujanan gitu. Paling itu sih. Dan kedua yang gue suka tuh bentuknya lucu sih, unik aja gitu. Siapa coba yang pakai motornya jaket? Ya meskipun ternyata ada juga bahayanya gitu. Dan sebenarnya bahaya bisa diatasi sih. Kalau yang bikin produk ini lebih sayang sama penggunanya gitu, dibikin kayak lebih transparan gitu, biar bisa lihat spionnya, biar bisa lihat speedometernya gitu. Jadi buat kalian yang malas banget pakai jaket, baju dan celana yang buat anti hujan, ini recommended banget karena setelah digunakan kalian bisa tinggalin di motor, kalian nggak harus lipat-lipat, biarin aja di atas motor sampai kering, itu enak banget. Cuma untuk perjalanan jauh sebaiknya nggak pakai produk ini karena bisa membahayakan jiwa kalian. Dan kalau itu trade off-nya, lebih baik kehujanan daripada kecelakaan.